Pertanyaan yang sama selalu terulang. Dengan harga segini, smartphone apa yang PTC miliki? Kamu punya pertanyaan yang sama. Hello Gadgetiers, kami dari Reviewer Alliance akan membantu untuk memutuskan. Inilah panduan belanja smartphone bulan Agustus 2015. Oke, halo semua. Untuk Buyer's Guide bulan Agustus 2015 di rentang harga 1 juta hingga 1,5 juta rupiah, Yesam Gadget merekomendasikan smartphone Andromax Q. Mengapa Andromax Q? 1. Jaringannya sudah 4G LTE smartphone. Kedua, layarnya sudah 4,5 inci seperti smartphone lain di kelasnya. Ketiga, sudah memakai Snapdragon 410 quad-core. Benchmarknya mencapai angka 22 ribuan. Sensornya cukup lengkap. Keempat, walaupun storage-nya hanya 8 GB, namun apps-nya bisa dipindahkan ke SD card. Kelima, kamera belakangnya 5 megapiksel, kamera depan 2 megapiksel. Dan di bagian terbaiknya, softwarenya sudah menggunakan CyanogenOS 12 Android 5.0 Lollipop. Jadi itulah rekomendasi kami di bulan ini. Yesam Gadget adalah anggota baru dari Reviewer Alliance. Anda bisa connect dengan kami dengan meng-add salah satu sosial media di bawah ini. Oh iya, kalau mau lihat keunggulan Andromax Q dibanding Zenfone C, bisa lihat video versusnya di channel saya. Jadi itulah rekomendasi kami di bulan ini. Kami dari Yesam Gadget. Next. Oke, kali ini ada gue Aryana Taraski yang akan menyarankan lo, kalau misalnya lo punya budget pas-pasan tapi pengen ngerasain internet cepat dengan teknologi 4G, gue merekomendasikan lo untuk memiliki smartphone Andromax Ki. Gue memilih Ki karena Andromax Ki ini mampu menjalankan 2 SIM card sekaligus, ya. Smartphone dan satu kartu lainnya lagi yang pengen lo jalankan bersamaan. Kemudian juga dibekali oleh prosesor quad-core 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon 410, RAM 1 GB dan memori internal 8 GB. Nah, Androidnya juga udah Lollipop, ditambah lagi dengan kapasitas baterainya 1900 mAh. Nah, gimana dengan kameranya? Kamera belakangnya smartphone Andromax Ki ini 5 megapiksel dengan autofocus dan LED flash. Sedangkan kamera depannya 2 megapiksel. Untuk hasil kamera baik depan maupun belakang gue nilai cukup baik. Bahkan kameranya juga mampu merekam video 720p dengan nilai gue rasa cukup lah. Jadi gue rasa dengan harga 1,2 jutaan, smartphone Andromax Ki ini worth to buy lah. Oke, next. Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi untuk budget 1,5 jutaan, aku merekomendasikan yang namanya Infinix Hot Note karena dengan harga segini kalian akan mendapatkan sebuah spesifikasi yang cukup mumpuni. Octa-core MediaTek, RAM-nya 2 GB, kemudian layarnya 5,5 inch dengan resolusi HD tentunya, dan yang sangat menarik adalah baterainya. Baterainya sangat gede, 4000 mAh. Jadi dengan baterai segede ini kalian bisa bertahan smartphone-nya kurang lebih 2 harian lebih dikit. Kemudian screen on time-nya sekitar 8 jaman ya. Aku udah ngetes sendiri dan sangat menakjubkan tentunya. Dan tentunya dengan baterai segede ini, smartphone ini sangat cocok bagi para kalian gamers. Jadi ya pastinya main game kalian bisa berlama-lama ya untuk menamatkan game kesayangan kalian. Dan juga performanya juga cukup oke ya untuk main game. Lumayan smooth, ke sana kemari multitasking, gaming juga dapat berjalan dengan lancar. Lalu dari kameranya sendiri, kameranya juga cukup oke ya, sudah cukup dapat diandalkan untuk memotret gambar-gambar sehari-hari. So, para gamers silahkan kalian pilih smartphone Infinix Hot Note dengan harga 1,5 jutaan. Kalian akan mendapatkan sebuah smartphone gaming yang dapat diandalkan tentunya. Oke? Next. Kamu punya dana 1,5 jutaan. Coba pertimbangin Andromax R deh. Kenapa? Yang pertama, kamera belakang Andromax R ini mantap banget coy. Shutter speednya lebih cepat dari kebanyakan Andromax. Hasil jepretan kameranya punya detail yang cukup tinggi dan punya saturasi warna yang akurat. Terus, dia bisa rekam video sampai resolusi Full HD 1080p. Sayangnya sih, resolusi layar Andromax R baru HD 720p. Tapi, resolusi layar para pesaingnya memang juga masih segituan sih. Yang kedua,
Andromax R ini udah pakai Android Lollipop 5.0. Sementara itu, HP lainnya sekelasnya masih pakai Android KitKat 4.4. Pakai Android Lollipop 5.0, bikin animasi dan transisi Andromax R jadi terasa cukup halus. Ketiga, sensor Andromax R ini cukup lengkap. Ya, termasuk sensor gyroscope yang buat main VR pakai cardboard itu. Kekurangan Andromax R yang paling disayangkan itu cuma nggak support OTG. Dan nggak ada fitur quick charging yang bikin kita perlu waktu 3,5 jam lebih buat ngecharge Andromax R dari 14% sampai 100%. Kalau Gadgetiers nggak masalah dengan kekurangan tersebut, maka HP ini emang cocok untuk kamu. Next. Untuk range harga 2 juta, Sobat HP merekomendasikan Meizu M2 Note. Memiliki layar 5,5 inch Full HD menjadikan smartphone ini merupakan smartphone yang punya resolusi paling besar untuk range harga yang sama. Dan juga tidak hanya resolusinya saja, viewing angle juga terlihat sangat manis di smartphone ini. Terlihat crispy gitu loh, garing. Jadinya, ya layarnya terbilang sangat bagus untuk range harga 2 juta. Memiliki kamera 13 megapiksel dengan dual tone flash tentu bukan hal yang sering sobat lihat untuk spesifikasi smartphone dengan range harga 2 juta. Hasil kameranya juga terbilang sangat baik. Jadi kalau sobat suka foto-foto, Meizu M2 Note bisa jadi pilihan. Membawa prosesor octa-core dengan RAM 2GB terbilang sangat kekinian. Performa sehari-hari juga terbilang sangat enak dengan perpindahan layar yang cukup responsif. Namun untuk gaming ada satu hal yang harus sobat tahu. Dibandingkan dengan pendahulunya yaitu M1 Note, M2 Note ini justru membawa GPU yang dengan kelas yang lebih di bawah daripada M1 Note. Untuk main game biasa sih bisa sob, cuman untuk main game-game berat pasti dia sangat kewalahan. Jadi untuk gamers kelas berat mungkin bukan ini pilihannya. Untuk ketahanan baterai biasa aja, dan smartphone ini mendukung dual SIM. Tapi ada satu catatan lagi. Dual SIM-nya ini itu hybrid, bisa jadi dual SIM atau jadi single SIM dengan memori eksternal. Jadi sobat nggak bisa dapetin dua-duanya, nggak bisa dual SIM dengan memori eksternal, nggak bisa karena slot SIM satunya itu bisa digunakan untuk SIM card atau jadi eksternal memori. Jadi sobat kudu milih. Terlepas dari itu semua, dengan harga 2 juta, smartphone ini sangat layak untuk dijadikan pilihan. Silakan. What's up bro, Bro Kumar di sini, dan untuk video buyer guide kali ini saya merekomendasikan Huawei Honor 4C. Untuk range harga 2,3 juta, handphone ini sudah dibekali otak octa-core 1,2 GHz 64 bit high silicon Kirin 620 dengan RAM 2 GB dan memori internal 8 GB. Memang smartphone ini prosesornya tidak seperti kebanyakan yang menggunakan Qualcomm atau MediaTek. Kirin adalah prosesor buatan Huawei sendiri dan ternyata performanya sungguh sangat luar biasa. Saya sendiri dibuat terkaget-kaget saat saya membandingkan langsung kemampuan gaming antara Xiaomi Mi 4i dan Huawei Honor 4C, di mana Huawei Honor 4C ternyata bisa menghasilkan gambar grafis yang lebih bagus daripada Xiaomi Mi 4i. Handphone ini memiliki 3 pilihan warna yaitu hitam, putih, dan gold. Saya pilih yang berwarna gold dan ternyata saya tidak rugi membelinya karena kesan elegan dan kesan premium saya dapatkan dari handphone yang berwarna emas ini. Hasil kamera juga luar biasa. Dia memiliki kemampuan 13 megapiksel kamera belakang dan 5 megapiksel kamera depan. Hasil foto menurut saya sudah terbilang bagus. Gambar yang dihasilkan tidak terlalu oversaturasi, kemudian auto exposure juga bagus, dan yang paling penting low light-nya juga sangat luar biasa sekali. Saat saya mengambil gambar di area yang kurang cahaya, ternyata noise yang dihasilkan tidak terlalu banyak, jadi cukup detail. Namun yang agak disayangkan mungkin tidak adanya kemampuan 4G, di mana 4G adalah hal yang paling banyak dicari oleh orang saat ini. Dan handphone ini memiliki bobot 162 gram, di mana buat orang kebanyakan handphone ini sudah masuk ke kategori handphone yang berat di tangan. Untuk video review lengkapnya bisa cek channel YouTube saya. Dan sekali lagi, untuk video buyer guide kali ini, saya merekomendasikan Huawei Honor 4C. Untuk Buyers Guide Agustus 2015, RTK Channel HD sangat merekomendasikan Infinix Zero 2, smartphone tipis dengan ketahanan luar biasa berkat penerapan Kevlar back cover. Kevlar sendiri merupakan bahan untuk pembuat aerospace chute serta rompi anti peluru. Prosesor octa-core 1,3 GHz, kemudian ada RAM 3 GB, plus layar Samsung HD AMOLED, ditambah kamera belakang 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Hebatnya, smartphone yang akan mulai dijual secara online di Lazada pada pertengahan Agustus ini dibanderol dengan harga hanya 2 jutaan rupiah. Merasa tidak familiar dengan mereknya? Oke. Ini rekomendasi berikutnya.
Halo guys, bulan ini Xperia C4 adalah rekomendasi dari Obat Gaptek. Di harga 4,3 jutaan, kelebihan yang menonjolnya hanya satu sih, yaitu kamera depannya yang sangat bagus buat ngambil foto selfie. Karena resolusi kamera depannya udah 5 megapiksel, ditambah sensor berkualitas berlabel Exmor R, ditambah lampu flash khusus kamera depan, ditambah software selfie yang sangat lengkap. Sama dengan bakal bikin doyan berselfie ria dimanapun, kapanpun, dan di kondisi pencahayaan bagaimanapun. Yap, fitur yang menonjol emang nggak banyak, hanya satu doang. Tapi saya juga sulit buat nemuin kelemahan smartphone ini. Mungkin yang bisa saya sebut kekurangan hanya material casingnya yang terlihat dan terasa sangat plastik ya, dan jauh banget dari kesan premium. Kalau harganya yang 4,3 jutaan dibilang kelemahan juga sih relatif kali ya. Buat sebuah HP dalam tanda kutip branded, saingannya Galaxy A5 atau E7 yang masih quad-core. Jadi Xperia C4 yang skor Antutunya 2 kali lipat dari kedua pesaingnya itu bisa dibilang nggak mahal-mahal juga. Tapi kalau dibandingkan HP brand Tiongkok, nah baru bakal terasa mahal. Berimbang di berbagai sektor adalah julukan yang tepat buat Xperia C4 ini, karena performa hardware, kualitas layar, kamera utama, kematangan user interface, sampai daya tahan baterainya juga nggak bakal ngecewain. Jadi Xperia C4 bisa dipilih buat para pencinta selfie dan HP branded non-Tiongkok. Oke, next kan? Halo semua, saya Putu Reza dari Project Review. Buat Buyers Guide kali ini, saya merekomendasikan smartphone flagship dari LG seharga 7 jutaan, yaitu G4. Buat yang udah nonton Buyers Guide bulan lalu, pasti juga sempat melihat G4 yang dibahas oleh rekan saya dari Gadget In. Jadi, apa sih yang membuatnya kembali muncul pada daftar ini? Sebenarnya sederhana aja, karena ini adalah salah satu smartphone Android terbaik yang pernah saya pakai selama 2015 setelah Samsung Galaxy S6 Edge. Performa secara keseluruhannya sangat baik dalam mengakomodasi berbagai macam tugas berkat deretan spesifikasi mumpuni yang mendukungnya. Layar cemerlang dengan teknologi quantum display terbukti sangat memanjakan mata dan tentunya memberikan pengalaman lebih dalam menikmati konten multimedia. Kamera berkualitas juga menjadi nilai jual lebih dari LG G4. Kualitasnya sangat baik pada hampir segala kondisi meskipun tetap ada catatan tersendiri. Jika ada yang kurang, mungkin buat sebagian orang adalah materialnya yang terbuat dari plastik. Akan tetapi, buat saya pribadi, ini tidak jadi masalah karena justru memungkinkan G4 untuk melepas cover belakang dan mengakses baterai serta microSD, sesuatu yang tidak ada pada kompetitornya. Untuk review performa serta kamera lebih lengkap, silakan cek channel saya di Project Review yang linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Oke, itu dia rekomendasi saya untuk bulan ini di harga kisaran 7 jutaan, yaitu LG G4. Saya Putu Reza dari Project Review. Have a nice day. Next. Halo guys, HP rekomendasi saya di bulan ini adalah Samsung Galaxy Note 4. Yap, Anda tidak salah menonton video. Ini video Buyers Guide untuk bulan Agustus 2015, dan rekomendasi saya adalah Note 4. Eits, Anda benar dan salah. Salah karena saya masih menyukai HP ini, dan benar, saya memang sudah kehabisan bahan. Kenapa saya suka? Alasan pertama, speknya jagoan. Untuk yang ini mungkin tidak usah dijelaskan lagi. Reviewnya sudah banyak. 2. Harganya yang sudah turun jadi 7 juta. Waktu pertama kali launching, harganya 9 juta lebih. Kalau cari yang second malah bisa lebih murah, mungkin sekitar 5,5 juta. Dan alasan terakhir adalah alasan yang paling penting kenapa saya suka dengan Note 4. Alasannya adalah karena Note 4 adalah HP sehari-hari saya. Jadi saya tidak perlu ngomong lebih banyak lagi, saya sangat merekomendasikan HP ini. HP bagus tidak harus selalu keluaran terbaru. Memang Note 5 akan keluar sebentar lagi, tapi harganya pasti juga lebih tinggi melebihi S6. Kemungkinan akan sekitar 10 juta lebih. Jadi untuk budget 7 juta, pilih saja Note 4. Dan Anda tidak akan salah pilih. Next. Ya, sekian video Buyers Guide Review Reliance untuk bulan Agustus 2015. Jangan lupa untuk like, komen, dan share untuk menambah semangat kami ya. Dan pastinya subscribe channel anggota Review Reliance lainnya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya Arya dari Gadget Gaul untuk Review Reliance undur diri. Kita ketemu lagi di bulan depan ya. Bye.